Selamat datang di channel Hosiana TV. Sebelum Anda menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuannya supaya mengetahui video terbaru dari kami. Silakan duduk semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam juga kepada seluruh anak-anak Tuhan yang mungkin siang hari ini mengikuti akan ibadah kita pada siang hari ini. Dan kita semua percaya bahwa berkat Tuhan telah Tuhan sediakan kepada setiap kita melalui pemberitaan firman Tuhan siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat beberapa hari atau dalam bulan demi bulan yang kita sudah lewati, di mana ada banyak sekali terjadi goncangan-goncangan di dalam kehidupan kita. Secara khusus dengan adanya COVID-19, kita banyak sekali dilanda, dirundung dengan setiap masalah problema yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana sikap kita, respon kita terhadap goncangan tersebut? Kita sebagai orang percaya, kita sebagai milik Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita bersama-sama menanggapi dengan cara yang benar. Dan Tuhan memang izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Setiap goncangan, setiap masalah, mungkin sakit penyakit terjadi di dalam kehidupan kita, itu atas izin Tuhan kepada setiap kita anak-anaknya. Namun sekarang menjadi umat yang menanggapi, mempunyai respon yang benar di dalam menanggapi akan setiap goncangan itu. Dan bagaimana supaya kita saat-saat menghadapi goncangan tersebut, kita tetap bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, tentunya kita harus melewati akan yang namanya ujian iman. Oleh karena itu, tema firman Tuhan pada saat siang hari ini yaitu bahaya kekhawatiran. Sadar atau tidak sadar, dan jujur ataupun tidak jujur, kita seringkali dilanda dengan yang namanya kekhawatiran. Wajar jika seseorang itu menghadapi kesulitan, saat menghadapi goncangan, pasti kita akan punya rasa takut. Nah, kalau sudah takut timbul, maka khawatir itu muncul. Tetapi janganlah kekhawatiran itu akan menguasai kehidupan kita. Kekhawatiran itu adalah sesuatu ketakutan yang melanda kehidupan kita. Atau kekhawatiran itu adalah merupakan suatu ketakutan pada sesuatu yang belum terjadi. Jadi maksudnya begini, kita ini senantiasa memikirkan hal-hal yang di depan, yang kita belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi di saat itu kita mulai memikir, mengotak-ngatik, sehingga timbullah akan yang namanya kekhawatiran. Nanti kalau aku begini, nanti kalau aku kesana, nanti kalau aku. Jadi yang panjang-panjang di sana kita sudah pikirkan, sehingga muncullah yang namanya kekhawatiran. Tetapi mengapa Tuhan Yesus berkata kepada setiap anak-anaknya, jangan kamu khawatir. Dan itu berulang kali dikatakan oleh Tuhan, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus sering kali berkata-kata jangan kamu khawatir, ini artinya bahwa itu ada sebuah peringatan yang besar kepada setiap kita anak-anaknya. Ada sebuah warning di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya.
Dan kalau yang namanya peringatan, ini pasti mendatangkan akan bahaya jika kita melanggar. Contoh, kalau kita naik pesawat, kita nggak boleh nyalakan ponsel kita. Waktu kita jalan-jalan ke laut, kalau di sana sudah ada tulisan, jangan berenang di tempat ini, karena itu dalam. Atau kalau kita pergi tempat pom bensin lagi isi bensin, di situ ada tulisan jangan merokok. Ada kata jangan, tapi sering kali kita sebagai manusia mengabaikan kata jangan tersebut. Sehingga akhirnya kita mendengar ada anak yang tenggelam. Karena apa? Sudah ada tulisan besar-besar. Bahkan kadang sudah dikasih tunjuk panah di sini nih tempatnya. Jangan berenang di tempat ini, tapi kita nekat. Nggak apa-apa, karena aku jago berenang. Bahkan mungkin kalau sudah pernah mendapatkan juara 1 dalam berenang, nggak masalah. Tapi akhirnya sudah berenang, nggak balik lagi. Di sini kita lihat ada bahaya yang terjadi di dalam kehidupan kita jika kita melanggar akan perintah tersebut. Nah, demikian juga dengan perkataan Tuhan Yesus. Kalau Yesus sudah berkata, sudah bilang jangan, itu berarti ada sesuatu bahaya yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang menjadi bahaya di dalam kehidupan kita kalau kita seringkali khawatir? Sebab-sebabnya apa sih? Mari kita perhatikan Amsal pasalnya yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-25. Amsal 12 ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perhatikan di sini. Bahaya yang pertama dikatakan di situ adalah kekhawatiran dalam hati itu membungkukkan orang. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Di sini yang kita lihat bahaya yang pertama adalah gangguan fisik dengan tubuh kita. Dikatakan itu membungkukkan orang. Nah, kalau kita bungkuk, apa namanya ya, bongkok gitu ya. Jadi punggung kita ini di atas ini nunduk begini. Nanti kalau sudah jalan ya begini terus. Ini mengganggu kita. Saat saya cari-cari arti kata membungkukkan dan gambar, karena waktu saya bilang sama anak saya, bisa nggak kalau saya pakai begini-begini, ternyata saya ada kesulitan untuk mencari gambar-gambar yang lain, sehingga saya bilang sama anak saya batal. Dan pada saat saya melihat gambar orang yang bungkuk, lalu saya ingat sama neneknya bapak. Nenek bapak ini dulu sudah tua banget, belum dipanggil Tuhan, tuh kulitnya ini sampai kalau saya main ke bapak itu duduk di sampingnya, saya bikin mainan gitu ya, kesit-kesit gitu. Dan itu orangnya kalau sudah jalan sampai, maaf ya bapak pendeta, jadi sampai sudah begini. Jadi karena saking tuanya gitu ya. Dan memang kalau anak-anak sekolah belajar membungkukkan orang bongkok ini ada sebab-sebabnya yang lain. Karena waktu salah duduk, jadi yang namanya skoliosis. Nah, nggak tahu kalian ingat nggak? Jadi kalau duduk di meja belajar itu ada pengaruh. Kita duduk tegak atau suka begini. Kalau yang suka begini, nanti akhirnya tua itu kita bongkok. Nah, itu menurut pelajaran sains ya gitu. Tetapi ternyata di dalam firman Tuhan dikatakan, jadi bukan sebab karena kita duduk saja salah, karena kalau kita punya kekhawatiran di dalam hati, ternyata fisik kita terganggu dengan bongkok. Akhirnya saya pikir-pikir, kenapa ya kok Tuhan bilang seperti ini? Iya juga, kalau otak kita ini berpikir yang keras-keras,
yang belum terjadi sudah kita pikirkan, akhirnya apa? Berat bebannya. Semuanya kita pikirkan, kita taruh di sini di pundak. Akhirnya nggak kuat, sehingga dia, kalau orang Jawa bilang, sengklek, sehingga bungkuk. Nah, di situ saya menengok, oh ya, Tuhan memang luar biasa yang mengingatkan kita. Jadi bukan karena belajar desain menyebabkan begitu, tapi karena kekhawatiran kita sendiri pun itu bisa menyebabkan tubuh kita bungkuk. Dan kita lihat di sini, kekhawatiran itu bukan hanya berdampak pada jiwa saja, tetapi kita lihat secara fisik, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, Amsal 12 ayat 25, jelas. Dan bisa jadi kekhawatiran itu seringkali mengganggu di dalam kehidupan kita. Makanya sering-sering kita bilang apa? Sakit kepala. Nggak tahu apa sebabnya ya, kok kepalaku nyeng-nyengan tiba-tiba. Pusing banget. Lalu kadang-kadang kita bilang apa? Aduh, perutku mules banget. Terus kita cari-cari, aku kayaknya tadi nggak makan apa-apa ya, tapi ternyata perut kok mules banget. Ternyata apa? Kalau kita cari-cari, oh, ketemu. Karena aku punya rasa khawatir, rasa takut dengan ini, sehingga menyebabkan kepalaku sakit, perutku mules. Nah, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak akibat-akibat, sebab-sebab kalau kita khawatir dengan adanya fisik kita. Yang kedua, mari kita perhatikan di dalam Amsal 25 ayatnya yang ke-26. Bahaya yang kedua atau sebab yang kedua, Amsal 25 ayatnya yang ke-26. Amsal 25 ayatnya yang ke-26. Siapa yang sudah dapat? Boleh membacakannya. Amsal 25 ayat 26. Seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar khawatir di hadapan orang fasik. Ya, dikatakan di situ seperti mata air yang keruh dan sumber yang kotor. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya kita dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Kita punya tujuan untuk kita keluar dari hal-hal yang tidak baik. Kita tidak mau mengulang dengan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang diperbuat, sehingga kita dimurnikan, kita dikuduskan oleh Yesus. Tetapi karena kekhawatiran kita sendiri, karena ketakutan yang ada di dalam hati kita, apa yang sudah dimurnikan oleh Tuhan, apa yang sudah dibersihkan oleh Tuhan itu menjadi keruh. Sehingga firman Tuhan yang sering kali kita dengar itu gak masuk di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya firman Tuhan bilang apa tadi? Seperti mata air yang kotor, seperti mata air yang keruh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus berkata hati kita ini adalah sumber dari segala sesuatu. Kalau di dalam hati kita ini bersih, maka yang keluar dari hati kita itu juga bersih. Demikian sebaliknya, jika hati kita kotor, jika hati kita keruh, maka yang keluar juga adalah keruh. Yang keluar adalah kotor. Coba kalau kita terus punya rasa khawatir. Kemanapun kita pergi, kita cerita dengan banyak orang, pasti itu akan muncul khawatir. Dan terus rasa takut terus. Mau dibilang seperti aku takut, aku khawatir. Kenapa? Hati kita ini penuh dengan ketakutan.
penuh dengan kekhawatiran. Sehingga yang keluar juga ketakutan. Dan selain itu, ada perbuatan, ada tingkah laku yang akhirnya juga muncul akibat kekhawatiran kita. Semua itu boleh terjadi karena pengaruh dari kekhawatiran yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu, mari kita bersama-sama berhati-hati. Dan saya percaya kita semua di tempat ini menginginkan untuk kita menjadi orang yang baik, orang yang benar, seperti mata air yang bersih, seperti mata air yang murni. Anak kecil saja kalau kita kasih minum airnya kotor, airnya keruh, dia akan gak mau. Ya, waktu Ebi di sini minum teh, karena ada tehnya yang kecil-kecil itu, enggak mau. Saya bilang, ini teh manis, teh enggak. Karena apa? Dia lihat ada bintik-bintik kecil-kecilnya itu. Terus saya bilang, ini teh, enggak mau. Akhirnya apa? Saya kasih air biasa. Langsung minum kagak. Anak kecil saja tahu. Nah, apalagi kita sebagai orang yang dewasa. Bagaimana kita mau bisa berbagi kepada orang lain? Bagaimana kita mau bisa menjadi berkat kalau di dalam hidup kita sendiri penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan? Ya paling-paling nanti kita menasihatin pun sama. Iya ya, aku juga takut. Nanti anakku bagaimana. Aku khawatir. Apalagi sekarang gaji bapaknya, aduh sudah kerja seminggu enggak, seminggu kerja. Pasti itu yang akan keluar. Tapi berbeda kalau hati kita penuh penyerahan diri di hadapan Tuhan. Pasti yang muncul, gak usah takut. Ingat, kita punya Tuhan. Seperti tadi pujian. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus punya khawatir kalau kita bisa berkata, aku punya Tuhan yang hebat, ku angkat tanganku. Di sini kita bisa ku angkat tanganku, kita berkata Tuhan hebat, Tuhan hebat. Keluar dari tempat itu kita dihadapkan, sampai rumah lihat dompet, ya cuma 2.000-an. Masih bisakah kita berkata Tuhanku hebat? Dan hilang dengan kata-kata jangan takut, jangan khawatir. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita taruh di dalam kehidupan kita keyakinan yang besar, iman yang besar, iman yang kuat kepada Tuhan. Sehingga sumber mata air di dalam kehidupan kita ini adalah sumber air yang bersih, sumber air yang murni. Itu mah bisa dikerjakan nanti sama Bu Pendeta, Pak Pendeta. Kalau Pak Pendeta, Bu Pendeta yang ngomong, pantaslah, wajarlah, dia pendeta. Kalau bilang jangan takut, jangan khawatir, iyalah orang semuanya ada. Apalagi Bu Pendeta guru gak pernah berhenti kerja, terus masuk, gajian terus. Lah saya Pak, gimana? Anak saya butuh duit, anak saya butuh makan. Emang anak Pak Pendeta gak butuh duit, gak butuh makan? Sama Bapak Ibu. Tetapi sekarang tergantung dengan kadar hati kita ini, kadar iman kita kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, iman yang besar kepada Yesus, dan kita berkata, aku punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Stop. Gak usah lagi takut, gak usah lagi khawatir.
Jujur Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, waktu Bapak menghantar bapaknya Leonel, saya nggak berpikir yang aneh-aneh. Tetapi setelah Bapak mau berangkat panggil saya, Mas ini, doakan saya ketawa. Ternyata punya rasa takut juga suamiku. Tapi akhirnya saya bilang, yuk berdoa, kita berserah diri di hadapan Tuhan. Dan di sini saya langsung berkata, Tuhan tahu kalau suamiku ini nggak main-main. Dia mau menghantar anaknya, mau menghantar jemaat yang dipercayakan Tuhan dalam keadaan sakit. Dan saya percayakan dia kepada Tuhan, bentengi Tuhan. Dan saya juga serahkan Bapak Leonel, nggak ada itu virus-virus mau disebarkan kemana-mana. Setelah dia berangkat, saya memikirkan nanti gimana istrinya, gimana anaknya. Wajar, takut, tapi kenapa Tuhan, saya tadi sudah serahkan anak istrinya kepada Tuhan, kok jadi takut? Saya langsung, enggak Tuhan, dalam nama Yesus dah, selesai. Beres, saya masak, saya biasa, dia pulang, Mas ini. Kenapa? Semprot-semprot aku, saya semprot-semprot, udah langsung mandi ke belakang. Udah kami biasa lagi. Enggak ada pikiran yang aneh-aneh nanti, suamiku gimana, apalagi dia ada sakit sesaknya, enggak ada. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu bisa lihat keluarga Mama Leonel, istri, anak-anak, enggak kita dengar mereka tertular. Bapak juga tetap sehat sampai sekarang. Apa modalnya tadi? Percaya. Coba kalau saya takut, saya khawatir, pasti saya ikutin kemarin. Jaga jarak, jangan deket-deket. Bahkan sebelum berangkat aja saya bilang, nanti bapaknya suruh duduk di belakang ya. Tapi saya kembali, bagaimana perasaannya? Daripada Bapak Leonel yang biasa terus buka pintu duduk di depan kalau nggak ada saya. Lalu Bapak bilang, pindah belakang karena kamu sakit. Bapak Ibu gimana perasaannya? Saya saja yang waktu sakit seperti itu, anak saya nggak mau deket aja saya nangis. Makanya saya tempatkan diri saya, oh iya ya, aku diperlakukan gitu saja saya udah nangis. Maka di situ benar-benar butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita perhatikan Lukas 8 ayat 14. Lukas pasalnya yang ke-8. Lukas 8 ayatnya yang ke-14. Lukas 8 ayatnya yang ke-14. Tolong yang sudah menemukan dibaca agak keras. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ya, terima kasih. Yang ketiga, di situ digambarkan adalah saat benih itu ditabur, ternyata jatuh dalam semak duri. Dan kemarin saya cari-cari apa sih tumbuhan semak duri. Ternyata itu batangnya kecil, lalu ada banyak duri-durinya begitu. Saya bilang, oh ini mungkin kayak tanaman putri malu itu ya. Kalau itu kan ada banyak duri-durinya juga. Jadi saya lihat-lihat, waduh serem juga ya. Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, di sini adalah merupakan satu gambaran firman Tuhan. Seperti benih firman Tuhan itu. Jadi pada saat firman Tuhan ditabur, ternyata ada yang jatuh di semak duri. Jadi ketika orang itu telah mendengar firman Tuhan, selanjutnya firman itu yang ada di dalam hati kita ini akan bertumbuh. Tetapi di saat pertumbuhannya ini mengalami hambatan. Dikatakan tadi firman Tuhan terhimpit. Jadi kejepit. Kejepit apa? Semak duri. Nah karena kejepit semak duri, maka dia nggak bisa naik, nggak bisa tumbuh. Mungkin tumbuh juga jadi kurus. Apa yang dimaksud dengan semak duri di sini? Kekhawatiran kita itu.
Kenapa kita tidak pernah melihat akan buah yang ada dalam kehidupan kita? Kenapa juga kita tidak pernah merasakan atau melihat mujizat-mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kita? Kita hanya bisa mendengar kesaksian teman kita. Kita hanya bisa merasakan buah-buah yang dihasilkan oleh saudara-saudara kita yang lain. Tetapi kok aku enggak bisa mengeluarkan buah? Kok buahku enggak ada ya? Kok aku juga enggak pernah alami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa itu terjadi di dalam kehidupan kita? Kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Karena kebanyakan kekhawatiran di dalam hidup kita. Jadi jika Tuhan Yesus sudah berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Tadi di awal sudah saya katakan, itu adalah sebuah peringatan. Dan kalau ada peringatan maka ada bahaya. Makanya kita di dalam hidup tidak bisa menjadi berkat. Karena apa? Hidup kita sendiri saja sudah dipenuhi dengan kekhawatiran. Gak usah lah ya jauh-jauh kita mau menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Mau menjadi berkat buat keluarga kita sendiri saja gak ada. Kok mau memberkati bangsa-bangsa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini genap ada istri, ada suami, ada anak-anak. Mari kita bertanya masing-masing di dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Apakah aku sudah menjadi istri yang tidak khawatir? Apakah aku sudah menjadi suami yang tidak khawatir? Apakah aku sebagai anak sudah tidak punya kekhawatiran di dalam hidupku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jujur sebagai suami, sebagai istri, seringkali hidup kita dilanda dengan kekhawatiran. Suami pulang kerja gak bawa uang, kita mau ngomong sama, aduh suamiku ganteng, hebat. Kalau hari ini kerja nggak pulang nggak bawa apa-apa. Oh, mama mah seneng, mama bangga. Adanya apa? Balik lagi sana. Pulang bawa duit. Kalau nggak bawa duit, jangan pulang. Benar? Mungkin kita nggak ngomong dalam hati, emak akan cari sendiri. Yang penting udah aku siapin, cari sendiri. Pulang nggak bawa duit. Bapak Ibu, kenapa kita bisa begitu? Karena kita selalu berpikir, kalau suami kita nggak punya duit, makan apa aku? Anakku makan apa? Kata Pak Pendeta, makan batu. Pernah Bapak Ibu nggak kerja makan batu? Enggak kan? Tetap makan nasi. Kita nggak pernah tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kita tidak pernah tahu datangnya dari mana Tuhan memberkati kita. Iya kan, Bu Pendeta diberkati. Bapak Ibu, kalau saya dapat pinjaman dari teman, saya bilang itu berkat. Kenapa saya bilang berkat? Ternyata orang itu percaya dengan saya. Lah kalau Bapak Ibu pinjam ke orang itu nggak dikasih, berarti orang itu nggak percaya. Makanya saya bilang ada orang yang mau minjamin saya, itu saya bilang berkat. Karena melalui dialah saya bisa belanja. Kalau dia nggak percaya,
nggak bakal dikasih. Kalaupun dia punya uang, dia akan ngomong nggak punya uang. Makanya saya bilang, kita nggak akan pernah tahu dari mana datangnya dan bagaimana caranya Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang khawatir itu tidak akan pernah melihat, tadi saya katakan, buah atau mukjizat. Boro-boro lihat buah dan mukjizat, rumah tangganya pun sudah tidak diberkati, pekerjaannya pun tidak diberkati, karena setiap hari yang kita dengar ocehan, gerutuan, omelan dan lain sebagainya, sehingga satu-satu keluar dari rumah. Anaknya senang main di rumah orang lain, anaknya betah tinggal di rumah orang lain. Karena apa? Ini terus gini, terus. Sehingga jangan heran kalau suaminya juga senang nongkrong di warung kopi, karena di sana enak ngopi, ngobrol-ngobrol sama temannya. Nanti diajak pulang, ayo pulang lek. Enggak, pulanglah sendiri kau. Nanti sampai rumah sama juga aku bertatap muka dengan istriku yang Yuk kita hilangkan sama-sama. Ialah kita sama-sama saat firman Tuhan diberitakan, saat firman Tuhan dibentangkan, nih, masuk dalam hati, bertumbuh, berakar, berbuah, dan kita bisa berbagi buah itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi semak duri di dalam kehidupan kita? Tadi saya sudah katakan, yaitu kekhawatiran. Dan kekhawatiran ini bisa membunuh firman Tuhan di dalam hidup kita. Karena apa? Ini sekarang sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita duduk di tempat ini, tapi ada firman Tuhan yang jatuh di tanah yang subur. Ada juga firman Tuhan yang jatuh di semak duri tadi. Nah, yang jatuh di semak duri inilah firman Tuhan itu nggak bisa bertumbuh. Karena apa? Karena terhalang, terjepit dengan semak duri itu. Dan ketika firman Tuhan diberitakan, ketika firman Tuhan disampaikan, itu sebetulnya berbicara tentang iman. Dan Alkitab berkata, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, untuk kita bisa percaya kepada firman Tuhan itu butuh latihan. Latihan dan latihan dan latihan. Jadi kalau kita mengalami sebuah latihan, sebuah proses, jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan takut, jangan khawatir. Dan kalau kita mendengar firman Tuhan, tetapi rasa khawatir kita itu besar di dalam kehidupan kita, dan itu yang akan menjadi semak duri di dalam kehidupan kita, itulah yang akan menghambat pertumbuhan iman kita. Karena itu dikatakan tadi, saya katakan bahwa kekhawatiran itu berbahaya. Karena iman kita pun tidak akan bertumbuh. Walaupun kita sering kali mendengar firman Tuhan, banyak sekali firman Tuhan yang kita sudah dapatkan. Mungkin pagi-pagi kita sudah pasang handset kemana-mana, nyapu segala macam, kita dengarkan firman Tuhan, pendeta A, pendeta B, sampai pendeta besar di sana kita dengarkan. Tetapi kalau dalam diri kita ini penuh dengan kekhawatiran, banyak semak duri di dalam kehidupan kita, itu firman Tuhan tidak akan bertumbuh, alias sia-sia, percuma
capek-capek kita sudah pasang handset, belum lagi isi kuota, tapi tidak ada buah, tidak ada hasil. Karena apa? Energi positif yang ada dalam firman Tuhan itu diserap oleh semak duri, diserap oleh kekhawatiran kita. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana kita dapat melihat iman kita kuat? Bagaimana kita mau berkata, aku beriman, percaya kepada Tuhan, kalau khawatir kita besar? Apalagi melihat buah di dalam hidup kita, melihat buah pelayanan yang ada dalam kehidupan kita, nggak akan bisa. Dan kita perhatikan, Yesus datang untuk kedua kalinya. Dia tidak cari-cari akan kehebatan di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus tidak cari orang yang punya karunia banyak, orang yang punya karunia hebat. Tuhan Yesus datang kedua kali juga tidak cari-cari orang yang punya gereja besar. Tetapi Yesus datang yang kedua kalinya nanti cari apa? Cari buah yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu ayat ini berkata, orang yang khawatir itu seumpama dia menabur benih, seperti jatuh di semak duri. Mungkin benih itu mau tumbuh karena terjepit dengan semak duri, sehingga tidak jadi tumbuh, apalagi berbuah. Tumbuh aja tidak, kok berbuah. Coba Bapak Ibu yang punya tanaman di rumah, kalau tanamannya itu ada banyak rumput-rumput, biarkan saja, nggak usah dicabut. Bapak Ibu akan tahu tanaman kita seperti apa jadinya. Dia nggak bisa berkembang. Karena apa? Makanan yang ada di dalam tanah itu sudah banyak diambil oleh rumput-rumput di sekelilingnya, sehingga berkurang makanannya tersebut. Nah, sama dengan kekhawatiran di dalam tubuh kita ini. Jadi kekhawatiran yang ada dalam tubuh kita ini gambaran seperti semak duri tadi. Firman Tuhan yang masuk itu diserap oleh semak duri tadi. Sehingga suatu saat bukan hanya untuk berbuah, tetapi kita bisa mati iman kita. Nah, kalau sudah kita mati iman, ini berbahaya. Orang lain datang cari Tuhan, dia nyantai saja. Salah lah. Pahin minggu-minggu di rumah. Dari Senin sampai Sabtu kerja, Minggu harus ke gereja lagi. Biarin aja itu. Toh nanti di sono juga cuma duduk nyanyi-nyanyi, ore-ore. Ngapain? Gak ada apa-apa. Kalau sudah terus begini, sedikit hilang. Lama-lama apa? Kabur. Nah, biasanya kalau anak muda-mudi, ya sudahlah, mau apa lagi? Hilanglah. Sudah nggak kenal lagi dengan yang namanya Yesus. Karena apa tadi? Firman yang masuk ini nggak tinggal di dalam hati. Mungkin tinggal karena ada semak duri, jadi hasilnya nol. Sehingga dia nggak mau bertumbuh, nggak mau berkembang, nggak mau menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini iman kita sedang diuji. Tetapi kita sebagai orang percaya, kalau kita terus percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat sebuah perbedaan yang nyata di dalam kehidupan kita. Makanya mari kita bersama-sama untuk
terus hidup, bergaul karib, dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sebetulnya sedih karena saya di sini punya orang tua yang memberikan contoh yang baik. Saya kalau lihat Uti, saya nangis. Uti ini sakit, sehat, nggak ketahuan. Dia sakit pun di hatinya masih ada kerinduan untuk datang. Sampai berkata, nggak ada yang jemput, ya aku jalan pelan-pelan pakai tongkat. Capek berhenti, nanti jalan lagi. Bapak Ibu, waktu saya sakit saya pernah bilang sama Magda, sebetulnya aku malu sama Uti. Karena ibu hanya sakit begitu aja, ibu udah gak gereja. Kadang kita rasa capek karena bekerja, kita sudah di rumah tidur, nyantai. Ya, saya gak tahu jawaban Magda, apa menghibur saya supaya saya senang. Ya ibu memang sakit, mau dibilang apa. Tapi saya berkata, Tuhan ampuni. Hanya di depan mata Bapak Ibu. Dan kemarin hari Rabu, Uti bersaksi. Dengan penyakitnya yang begini-begini sampai sudah divonis kronis. Tapi saya mendengar jawaban Uti, saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Kasih ketenangan hati di dalam kehidupan Uti. Sehingga Uti pada saat menjawab dokter dengan tenang, dengan senyum, dengan ketawa, sampai dokternya bingung, kok ibu gak takut? Sampai dibawa ke rumah sakit pagi, gak ketemu, sore balik lagi, masih dengan tenang. Dan sampai di rumah saya berkata sama bapak, memang bisa salah ya dokter memeriksa itu. Gak tahu lah mah, kita serahkan saja sama Tuhan. Itu kadang-kadang yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sisi lain orang tua sudah punya iman yang besar, tapi sementara ada orang seperti saya yang takut, khawatir. Di sisi lain, udah percaya saja sama Tuhan, serahkan saja sama Tuhan. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang seringkali ada di dalam kehidupan kita. Dan mari di hari-hari yang seperti ini, kita mau buktikan di hadapan Tuhan. Dan kita mau bersama-sama tampil beda. Dan akhirnya setelah saya renungkan bagian firman Tuhan ini, saya ingat kepada Bapak saya sendiri. Saya bilang, Tuhan, keinginan saya supaya Bapak ini setia seperti Uti. Sampai maut, sampai Tuhan panggil, dia tetap setia. Tapi kenyataan yang saya lihat berbeda. Dan itu terus menjadi pergumulan saya secara pribadi sebagai anak. Karena saya nggak mau bapak saya santai-santai dengan kenikmatan yang dia punya. Apalagi ada embel-embelnya gitu ya, pendeta. Dan jujur Bapak Ibu, saya tidak pernah cerita sama suami saya yang sebenarnya kalau saya punya pergumulan seberat ini. Pergumulan saya bukan masalah uang, bukan masalah. Saya pingin bapak saya pingin seperti mama. Sampai dipanggil Tuhan, dia tetap melayani Tuhan. Dan memang ini udah lama saya nggak pernah WA, nggak pernah telepon. Biasanya saya suruh bapak. Dan kemarin saya tanya nomor temannya ada nggak ada. Ya sudah, saya diam. Saya hanya berkata, Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan saya.
Saya anak satu-satunya, nggak ada lagi anaknya. Kalau bukan saya yang menjerit kepada Tuhan, kalau bukan saya yang berteriak kepada Tuhan. Sebenarnya saya menyampaikan firman Tuhan ini berat. Tetapi ternyata itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Tuhan pingin untuk ada perubahan yang baru di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya kalau sudah berdoa saya nggak pernah yang aneh-aneh. Saya hanya minta Tuhan, biarlah kami bersama-sama hidup di dunia ini, tapi sampai akhirnya nanti kami juga hidup bersama-sama di surga yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Oleh karena buat kami di tempat ini yang memang keadaannya seperti ini, buatlah kami menjadi hamba-hambamu yang setia, yang taat. Itu yang senantiasa saya mohon kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah mengalami seperti itu, mari kita bersama-sama berkata kepada Tuhan, ujilah aku Tuhan di dalam menghadapi hari-hari yang sulit ini untuk melihat pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan berkata yang aneh-aneh, tapi katakan kepada Tuhan, uji aku Tuhan, untuk aku bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan jadikan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mau membiarkan kita untuk menyelesaikan akan setiap persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita sendiri. Yang Tuhan mau, Tuhan ulurkan tangannya untuk menolong kita. Oleh karena itu mungkin pada saat siang hari ini banyak sekali semak duri di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama memohon kepada Tuhan, angkat Tuhan, cabut, supaya aku bisa hidup tenang bersama dengan Tuhan. Gak ada lagi rasa takut, gak ada lagi rasa khawatir, agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan itu akan tumbuh dengan subur, tumbuh di dalam hidup kita dengan baik, dan akhirnya boleh menghasilkan buah-buah yang lebat. Yang selanjutnya kita perhatikan Lukas 10 ayatnya yang ke-41. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-41. Lukas 10 ayat 41. Dikatakan demikian, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ini adalah kisah tentang Maria dan Marta pada saat di hadapan Tuhan Yesus. Dan kemarin para pelayan dibekali firman Tuhan ini juga. Dan saya duduk di pojok sana, saya banyak bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah selama ini saya menjadi Maria atau Marta? Dan banyak hal yang saya kotak-katik. Memang ada kalimat Bapak, kalau tidak ada saya, siapa yang mau mengerjakan? Dan kalimat itu terus saya bilang, Tuhan, hindarkan itu dari kehidupan saya. Saya melakukan semuanya itu untuk Tuhan, bagi Tuhan. Nah, kemuliaan daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dikatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi orang yang khawatir itu adalah orang yang menyusahkan diri. Hidup itu nggak usah disusahkan.
Dan memang hidup ini sudah susah. Jadi jangan lagi disusahkan. Apalagi dengan ditambah disusahkan dengan kekhawatiran. Gak ada hidup yang gampang. Hidup itu rumit. Jadi jangan ditambah lagi dengan kerumitan. Ya, kalau mau sederhana, itu adalah rumah makan Padang. Nah, yang biasa makan Padang jadi langsung nyambung. Ya, nama hidup itu pasti rumit. Yesus saja berkata kepada setiap kita bahwa kita harus menghadapi yang namanya kesulitan, kesusahan. Tuhan tidak akan pernah berjanji jalan kita mulus. Ada kerikil-kerikil yang harus kita lewati, ada duri-duri yang harus kita hadapi. Jadi jangan pernah kita berkata hidupku, aku maunya enak, maunya mapan. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hidup itu memang susah, jangan ditambah-tambah lagi. Sudah cukup di situ saja. Makanya Tuhan bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu sendiri. Kita dibikin ribet. Nah, akhirnya nanti saya bilang sama Pak Pendeta, bulan Desember jangan suruh Bu Pendeta masak. Pesannya di warung Padang supaya Bu Pendeta nggak ribet, nggak masak. Setuju? Ya, maka kita usul nanti. Sampai muka kita kayak muka dapur. Memang enak, tapi selalu saya juga yang usul ke Pak Pendeta. Sayanglah kalau uangnya dikasihkan ke warung Padang. Lebih baik aku yang masak, ngirit, saya bilang seperti itu. Yang di sana bilang, capek Bu. Tapi yuk mari sama-sama kita belajar untuk kita tidak merumitkan, menyusahkan diri kita sendiri. Dan jadi ternyata kerumitan itu adalah kekhawatiran kita. Dan kekhawatiran itulah yang menyusahkan diri kita. Dan banyak orang yang takut, yang khawatir itu bukan karena keadaannya dia. Ada banyak orang kaya yang mapan juga takut, khawatir. Takut apa? Takut uangnya taruh di mana? Mau simpan aku di bank, di ATM juga bisa dibobol. Taruh di lemari, ya nanti istriku buka lemari sendiri ambil. Anak uangku tadi, siapa yang ngambil? Nggak ada. Terus mau taruh di mana? Makanya mereka juga bingung. Nah, kita yang nggak punya duit juga bingung, nyimpannya di mana? Dompet semua bolong, nggak ada juga yang mau disimpan. Jadi rasa takut, rasa khawatir itu bukan karena keadaan kita. Sebenarnya kita sendiri yang membuat rasa khawatir itu. Beberapa hari yang lalu ada orang yang datang kepada saya bilang, Bu, kenapa ya? Kok aku sakit perut terus? Lambungku kayaknya naik ya Bu. Saya bilang, coba duduk. Terus mau ngapain? Biar ku turunkan lambungmu itu. Nanti baru diisi bakso lagi. Ibu aku beneran ini bertanya, jangan bercanda. Terus lagi sini ku nyut-nyutan terus gak tahu. Saya bilang, sudah minum obat? Sudah. Ke dokter lah kalau sudah minum obat masih belum sembuh. Udah Bu, aku udah bolak-balik ke dokter. Bahkan dikasih obat ini sudah aku minum semuanya, aku sudah nurut. Tapi masih aja sakit perutku ini.
lambungku masih naik, kepalaku masih nyut-nyutan. Lalu dia bilang, ternyata dokternya bilang apa, Bu? Tahu, saya bilang gitu. Kamu belum ngomong, tanya ke ibu. Dia bilang dokternya, Bu, jangan banyak pikiran. Terus saya bilang, emang sebenarnya kamu tuh mikir apa? Gak tahu. Aku sebenarnya juga gak mikir apa-apa, Bu. Yang benar, saya bilang. Iya benar, Bu, aku gak mikir apa-apa. Benar, kamu gak mikir apa-apa. Iya benar, Bu, gak mikir apa-apa. Akhirnya apa? Dia cerita, Bu, anak saya yang ini begini-begini, nanti gimana ya gini-gini, nanti kalau sudah ini gini-gini, terus suamiku nanti kalau nggak kerja itu terus gimana gini-gini, macam-macam yang dia omongin. Akhirnya saya bilang, tadi ditanya katanya nggak mikir apa-apa, sekarang ceritamu panjang sampai ibu bingung mana yang mau didengar ini. Ibu udah lupa tadi apa yang cerita pertama aku buat apa lupa. Karena terlalu banyak catatan takut dan khawatirnya. Akhirnya saya bilang, emang kamu tahu anakmu nanti bisa panjang umur ke sana, sudah mbok pikirin sekarang. Ibu ngomong gitu. Ya kan kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Udah yang ada ini kita jalani saja dulu dengan bersyukur. Kamu kurang apa? Dia bilang, habis suamiku. Ya udah. Sekarang masih kerja kan? Masih. Tapi sekarang kerja, besok enggak. Ya udah, syukurin yang sekarang bekerja, yang tidak ya bersyukur. Langsung ada teman saya nyeletuk, salah kamu curhat ke Ibu Lina. Kenapa? Ya begitu dia akhirnya ngomongnya. Kamu dibawa masuk dalam firman Tuhan. Saya bilang, ya udah kalau salah pindah sana. Akhirnya dia datang lagi. Iya Bu ya, tolong bantu doa. Akhirnya saya bilang, ya udah, ayo kita berdoa. Nanti setelah didoakan Ibu, terus kamu nggak sakit lagi, asam lambungmu itu sembuh, pusingmu sembuh, semen 10 sak ya, saya bilang gitu. Ya Ibu kok gitu sih, orang cuma doain aja semen 10 sak. Emang Ibu lagi bangun? Ya, ini kesempatan untuk nodong gitu ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebenarnya yang seringkali ada dalam kehidupan kita. Yang enggak kita pikirin, jadi susah. Itu tadi yang dibilangkan, kamu menyusahkan dirimu sendiri. Nggak usah ribet dan nggak usah dibikin ribet. Nah, waktu selesai dia ngobrol dengan saya dan saya ajak berdoa, terus dia pamit pulang, saya duduk sendiri, terus saya bilang sama teman saya, enak ya kalau jadi jemaat, jadi orang tua di sini tahu saya selain guru ada jadi hamba Tuhan, dia bisa datang curhat ke saya. Terus kalau saya yang susah, saya curhat ke siapa ya? Saya bilang sama teman saya, ya curhatlah sama suamimu sendiri. Ya sama aja, orang dia juga bingung, suruh curhat sama suami, bingung. Akhirnya saya bilang, itulah hamba Tuhan, gak bisa curhat kemana-mana, curhatnya hanya kepada Tuhan. Sebenarnya kita semua juga seperti itu. Kita bisa datang kepada Tuhan. Dan ingat, di dalam kehidupan kita, kita itu punya Tuhan yang maha tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kembali, tidak perlu menyusahkan diri sendiri. Kita taruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat 41 tadi, gak usah menyusahkan diri dengan banyak perkara. Karena kalau kita menyusahkan diri dengan banyak perkara, kita bisa stres. Begitu, mari kita bersama-sama belajar hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang selanjutnya Matius 6 ayat 27. Matius 6 ayatnya yang ke-27. Agak lumayan panjang ya.
Matius 6 ayatnya yang ke-27. Dikatakan demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Matius 6 ayatnya yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jelas firman Tuhan, karena kekhawatirannya tidak dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Siapa di antara kita yang karena kekhawatiran kita dapat melihat mujizat? Tidak ada. Justru dengan kekhawatiran itu menjadikan penghambat di dalam kehidupan kita untuk melihat mujizat. Oleh karena itu jangan takutkan apapun sebelum terjadi. Percayakan semuanya kepada Tuhan. Karena ketika kita khawatir, berarti di situ sebenarnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Makanya sering saya katakan juga, kalau sudah selesai berdoa amin titik, nggak usah pakai koma, supaya tidak timbul rasa khawatir. Kalau sudah bilang Tuhan aku percaya masa depan anakku ada di tanganmu, Tuhan akan berkati anakku, stop, titik. Nggak usah dikotak-katik nanti anakku mau jadi apa ya, anakku bisa nggak nanti menjalani hidupnya di hari kesono. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan bakal terjadi. Kita sudah pikirkan anak kita yang macam-macam. Percayakan semuanya saja kepada Tuhan. Jadi dengan kita punya rasa khawatir, itu sebenarnya kita tidak percaya kepada Tuhan. Karena itu Tuhan berkata seperti ayat tadi, orang yang percaya tidak dapat menambahkan sehasta saja. Jadi nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya. Karena lawan daripada ketika tidak percaya itu adalah khawatir. Karena dengan khawatir kita tidak menambahkan apa-apa, tidak bisa melihat buah. Karena sesuatu yang positif yang terjadi di dalam kehidupan kita pun kita tidak bisa melihat. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar berbahagia dan bersyukur. Kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu adalah beberapa sebab atau bahaya daripada kekhawatiran. Sekarang kita mau lihat alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Perhatikan Matius 6. Kembali lagi ke Matius 6. Matius pasalnya yang ke-6. Kita lihat mulai dari ayatnya yang ke-25. Matius 6 ayatnya yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Bapak Ibu, di ayat yang ke-25 ini adalah alasan kenapa kita tidak boleh khawatir. Karena di dalam ayat 25 dikatakan jangan khawatir akan makanan, jangan khawatir akan minuman dan lain sebagainya. Ini yang seringkali ada dan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali takut nggak makan. Dan kita akhirnya bisa berkata, makan apa nanti aku? Kita hari ini bisa berpakaian seperti ini, bersyukur. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Karena apa? Kalau kita khawatir seperti ayat tadi, semua yang dicari orang itu yang tidak mengenal akan Allah. Perhatikan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita punya rasa khawatir, takut dan lain sebagainya itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan kita ini adalah orang-orang yang mengenal akan Allah, makanya jangan khawatir akan makan, minum, baju dan lain sebagainya.
Dan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang sering kali kita lupa, di saat-saat yang seperti itu, kesulitan ada, problem ada, kita lupa bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kecil bagi Tuhan kalau cuma masalah makan, minum, pakaian. Lihat dikatakan di dalam firman Tuhan itu, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Siapa yang kasih makan burung-burung itu? Ini yang sering kali lupa di dalam hidup kita. Kita ini umat pilihan Tuhan, umat yang disayang oleh Tuhan. Tapi itu yang sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita takut, kita khawatir, dan khawatir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah banyak melewati hal-hal yang buruk. Tidak punya uang juga sudah. Tidur dengan alas kardus sudah. Diusir dari rumah juga sudah. Jadi dalam masa pandemi ini, saya berkata kepada Tuhan, ini adalah hal yang biasa. Karena hal yang buruk sudah saya lewati. Dan saya tahu pemeliharaan Tuhan tetap ada buat saya. Mungkin Bapak Ibu, masa iya? Saksi mata. Waktu kami di kampus STT Nusantara Malang, gak ada kasur kami. Karena waktu itu saya pelayanan di satu gereja yang semuanya punya gereja. Gak ada satupun saya punya, sendok kecil saja saya gak punya. Semua perabotan itu semuanya punya gereja. Jadi waktu saya lepas dari situ, ya keluar orang doang. Apa yang mau dibawa? Mau bawa piring? Bukan punyanya, ya jangan dibawa, bukan punyanya. Keluar orang saja. Kami kontrak awalnya, karena kampus untuk keluarga itu belum selesai. Setelah kampus keluarga selesai, kami pindah ke kampus itu. Gak punya apa-apa. Jadi kardus kami susun. Terus kita kasih spray. Kalau spray saya punya, bukan punya gereja ya. Saya kasih spray, tidur bersama dengan anak saya ini. Dan kami juga nggak punya sponsor. Dan pada akhirnya ada salah satu jemaat yang pernah saya layani, setiap bulan itu memberikan beras 10 kilo. Itu pun bukan beras yang enak seperti yang saya makan sekarang. Beras jatah pegawai negeri. Kalau ada yang pernah pegawai negeri itu, ada Pak Cornelius, tahu beras jatah pegawai negeri. Itu yang kami makan, 10 kilo 1 bulan. Yang lainnya enggak ada. Dan kalau sekarang saya lihat di Pasar Danau, kadang ada yang ngambilin sayur-sayur yang dibuang-buang sama orang. Saya pernah bertanya, buat apa Pak? Buat ngasih makan kelinci. Dalam hati saya, Tuhan, itu yang pernah saya makan. Jadi kalau dulu Bapak kuliah sore, karena kalau di seminari memang sampai sore kuliahnya, saya tenteng anak saya ini, Freddy, karena masih kecil, jalan turun. Ada di situ pabrik, di situ tuh jualan sayur semuanya. Nah saya keliling gitu. Kalau mau turun dia sudah diwanti-wanti, nanti nggak boleh minta apa-apa ya Kak, ya nggak boleh minta apa-apa. Kita hanya belanja sayur. Iya Ma, jalan. Nah jalan itu turun ke bawah, mungkin Magda sama Bu Jum udah tahu ya. Jadi ke bawah, nanti sampai di jalan raya itu masih lurus lagi. Nah di situ ada pabrik, ramai di situ. Saya bukan cari sayur yang bagus,
tapi yang sudah dibungkusin kayak di sini kalau jual orang sayur asem. Nah itu campur-campur. Itu yang saya beli. Karena apa? Murah. Kenapa saya beli itu? Karena uangnya nggak ada. Akhirnya di belakang itu ada lahan. Ini kalau sore jam 5, setengah 6 pulang kuliah, nggak langsung makan. Pas bajunya ke belakang, ambil apa? Cangkul. Dia nyangkulin lahan itu. Lalu ditanamin singkong, ditanamin sawi. Dan pada saat-saat itulah kami tiap hari itu petik. Jadi saya pinter masak itu sebetulnya bukan karena saya bisa dan pinter, tapi karena keadaan yang membuat saya pinter masak. Daun singkong itu saya olah menjadi menu macam-macam. Dan itu daun singkong itu juga bisa menjadi berkat buat keluarga-keluarga dosen yang tinggal di kampus. Jadi kalau saya keluar, Bu Ardi, ada daun singkongnya? Ada Bu, nanti saya petikan. Terus sawinya gimana? Ada Bu, nanti saya ambilkan. Dan itu Bapak Ibu kami alami terus, berjalan terus. Sampai akhirnya saya hamil Iva. Jadi di dalam tubuhnya itu kalau daun singkong udah, dia kalau sekarang sudah nggak doyan daun singkong wajar. Karena dari dalam perut sudah terus tiap hari dicecelin daun singkong. Beda dengan kakaknya. Kalau kakaknya hamil masih saya pelayanan, masih mewah, masih enak ini anak. Tapi dalam kehidupan perjalanannya baru dia menderita. Dan itu terus berjalan. Makanya kalau saya cerita pas dia ulang tahun, cerita ke ini beda, cerita di sono berbeda. Kalau dari sono saya pegang, pasti saya nggak bisa ngomong apa-apa sama Tuhan. Hanya air mata yang saya berikan kepada Tuhan. Karena mulai dari bulan pertama sampai lahir tidak kenal yang namanya puskesmas. Kenalnya apa? Daun singkong tanaman bapaknya. Makanya dulu mau dikasih nama Suprihatin. Saya bilang, enggak, saya nggak mau. Kalau anakku ini dikasih nama Suprihatin, nanti dia sepanjang hidupnya mau prihatin. Nggak mau saya. Itu nggak apa-apa. Nggak mau. Nanti apa? Biar kita nggak cerita sama anak kita bahwa anak kita sudah tahu ternyata dia dari kecil itu sudah prihatin, makanya kasih Suprihatin. Nggak mau. Akhirnya dikasihlah nama bapaknya Ivana Ayu Ardi Dharma Pribadi. Ternyata saya tanya sama bapaknya, apa sih namanya Ivana itu? Pemberian Tuhan yang baik. Saya bilang, oh Tuhan terima kasih, ini pemberian Tuhan yang baik, yang luar biasa. Gak kenal apa-apa, tapi dikasih Tuhan berkat melimpah, dan puji Tuhan sehat sampai sekarang. Saya gak kenal dokter. Jadi kalau Bapak Ibu tanya anakku mencret ke dokter obat, nggak tahu. Saya tahunya cuman kunyit asem. Jadi kunyit saya parut, kasih madu, jejelkan ke anak saya. Bunga apa itu namanya? Bunganya belimbing sayur, saya kukus, kasih gula batu, masukkan ke anak saya. Dua-dua saya begitukan aja. Dan kalau sudah batuk pilek dulu, kenalnya apa? Ada insana. Nah itu, dan puji Tuhan sampai hari ini. Luar biasa penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Makanya kalau cerita tentang yang buruk-buruk, gak usah tarik kemana-mana. Tanya saja sama Bu Pendeta dan Pak Pendeta. Sudah saya alami. Namun di sisi lain saya bersyukur, walaupun dalam keadaan seperti itu, kami masih dijadikan berkat oleh Tuhan di tengah-tengah lingkungan kampus STT Nusantara. Jadi dalam masa pandemi menghadapi seperti ini, saya selalu berkata kepada Tuhan, ini biasa. Makanya Pak Pendeta selalu mengajak kepada kita, masalah itu biasa. Karena kami sudah mengalami hal-hal yang seperti itu. Bapak Ibu pasti belum pernah tidur di atas kardus. Lemari pun itu dari kardus. Siapa yang mau dibikinin, saya bikinin. Kalau nggak punya lemari, gampang kok, ditumpuk-tumpuk, udah tutupin horden, selesai. Jadi lemari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka mari kita bersama-sama taruh iman yang besar kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi,
di dalam ayat yang sudah kita baca bersama-sama. Bapak Ibu, saya selama pandemi ini selalu tangan saya apa? Tung gitu enak ya. Saya nggak mau tahu ya dapat dari mana, datangnya dari mana. Pokoknya belanja tung gitu ya. Karena gaji saya juga masuknya ke rekening dia. Saya kan bilang, Ibu pendeta ini nggak punya rekening. Rekeningnya Bu Pendeta di mana? Di surga. Nanti saya buka. Dan itu dulu sudah pernah distempel saya waktu di STT Nusantara. Enak Bu Hardi punya bank. Amin, saya bilang. Jadi yang dimakan itu adalah bunga bank. Amin. Dan ini kenyataan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Ternyata uang kami ada di bank. Yang kami makan adalah bunga bank. Gak tahu bank yang mana, Bu Pendeta gak tahu. Tapi selalu ada sumber. Oh, terima kasih Tuhan. Perhatikan di situ yang B, ayatnya yang ke-32 tadi. Dikatakan yang selanjutnya, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ingat, di situ dikatakan Bapamu di surga tahu apa yang kita perlukan. Allah itu tahu, tapi yang sok tahu itu kita. Dan Bapa kita maha tahu. Kita hanya cukup kendalikan diri kita di hadapan Tuhan dengan benar. Dan kita hanya modal iman yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah bimbang. Kita tidak mudah takut. Kita tidak mudah khawatir kalau kita punya iman yang benar. Dan di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-55 ayat yang ke-23, perhatikan Mazmur 55 ayatnya yang ke-23 dikatakan di situ, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan maka Ia akan memelihara engkau. Kalimat selanjutnya perhatikan baik-baik. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Enak kan? Enak enggak? Enak. Kita hanya bilang serahkan. Dan Tuhan bilang tidak akan membiarkan kita goyah untuk selama-lamanya. Modalnya apa tadi? Iman yang benar di hadapan Tuhan. Jadi saat kita khawatir, datanglah ke kaki Tuhan. Jangan cari sono. Belum tentu jawabannya membangun kita, belum tentu jawabannya membangkitkan kita. Bisa jadi kita dibawa juga untuk khawatir yang lebih besar. Lebih baik kita datang ke kaki Tuhan, sujud di hadapan Tuhan, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jujur, di dunia ini tidak ada orang yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Kenapa saya berkata demikian? Bapak Ibu, saya punya banyak teman mapan. Mereka pelayanan di tempat-tempat yang mapan. Selama kami di kampus STT Nusantara itu, gak ada satu orang teman pun datang menolong saya. Yang menolong siapa? Tuhan. Sehingga sampai akhirnya suami saya ini selesai kuliahnya di sana dan langsung dikirimkan ke tempat ini. Duitnya dari mana untuk bayar uang kuliahnya? Saya jawabnya dari Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Saya nggak pernah cari-cari.
Bapak juga nggak pernah cari sponsor, dosennya juga nggak pernah cari sponsor. Tapi ketika saya bersama dengan anak saya datang beribadah, di situ kami dipanggil dan hanya ditanya, uang sekolah suamimu sudah dibayar belum? Saya nggak bisa jawab, karena waktu itu dia sudah mendapat tagihan uang kuliah. Saya diam, akhirnya orang ini bilang, ya sudah sekarang pulang, nanti kami ke rumah. Dan waktu ke rumah bertemu langsung dengan Bapak, bicara panjang lebar, dah sekarang kuliah saja, uangmu kami yang mau melunasi untuk itu. Bapak Ibu, enak kan? Enak nggak? Hanya serahkan, gak usah yang macem-macem. Dan butuh iman yang sah, iman yang kuat, iman yang tangguh di hadapan Tuhan, iman yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mau cari-cari sana, belum tentu suami kita ini bisa menolong juga, walaupun dekat. Satu rumah belum tentu. Yang pasti yang bisa menolong itu hanya Tuhan. Jadi orang dikatakan beriman itu yang seperti apa sih? Orang yang sudah melewati ujian-ujian. Ujian apa? Bukan ujian anak-anak sekolah yang sebentar lagi UTS, tapi ujian iman. Jadi kalau kita ada saat-saat diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami ujian itu, kita jangan pernah berkata, cabut Tuhan, singkirkan ujian. Nikmati, ayo jalani ujian yang dari Tuhan itu, sehingga kita akan bisa berkata seperti Raja Daud, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Apa kata selanjutnya? Nah, itu resepnya. Kita berkata seperti Daud, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, mataku tertuju kepada Tuhan. Gak usah serong kanan, serong kiri, lihat selatan dan lain sebagainya. Lihat Tuhan, pandang Tuhan, Tuhan yang punya kuasa. Jangan kalau sudah bernyanyi, Tuhan pasti sanggup. Selesai itu, bener gak Tuhan sanggup menolong aku? Gak usah. Ya sudah, yakini Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk kita. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, mari sama-sama dalam menanggung beban, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan tadi di ayat ke-23. Dan di situ ada kalimat, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19, di situ ada kata sau. Pada saat saya mencari-cari arti kata sau ini, ternyata itu adalah jangkar. Dan pada saat saya mendapatkan arti kata sau jangkar, saya ingat dengan diri saya sendiri. Dulu waktu saya mau menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan, saudara saya sendiri bilang, kamu mau jadi pendeta, mau makan apa? Karena kamu gak mau nurut dengan Pak Le, jadi adiknya mama yang mau nyekolahin saya, yang mau nguliahin saya. Tapi karena saya gak mau, akhirnya itulah ucapan terlontar. Dan mama saya, bapak saya dibilang, memang bapakmu sudah gendeng. Orang Jawa itu edan, itu udah gendeng. Udah maknya, bapaknya pendeta, anaknya pun dijadikan pendeta. Mau makan apa? Bapak Ibu, waktu itu mama saya hanya peluk saya, dan bapak saya tumpangkan sini dalam nama Yesus. Kamu nanti bisa menjadi berkat untuk keluargamu, khususnya keluarga mama. Dan benar Bapak Ibu, waktu saya masih kuliah,
bersama-sama dengan saudara saya dari anak kakak mama. Dialah yang sering datang ke saya. Kalau datang, apa yang di rumah dibawa, apa yang di rumah dibawa. Saya nggak ada. Jadi sponsor saya 10.000 itu hitungannya ke dia. Karena pas saya makan sudah dari kampus, tinggal saya beli bedak, beli rinso segala macam, itu kan butuh duit 10.000. Bapak Ibu bisa bayangkan, 10.000 memang uang dulu, tapi untuk belanja kebutuhan kalau sudah diambil sama kakak saya, ya saya diam. Tapi kalau sudah seperti itu, saya bilang, Tuhan, terima kasih. Apa yang perkatakan oleh orang tua saya itu terjadi. Dan saya mulai dari tingkat 1 sampai terakhir, saya tidak pernah tidak dipakai. Pasti saya terus dikirim untuk pelayanan. Karena dari pelayanan itulah saya mendapatkan berkat uang jajan. Jadi kalau pulang pelayanan, saya dikasih transport. Ada juga yang gereja memberikan 1 bulan sekali untuk transport, untuk beli buku dan lain sebagainya. Itulah yang saya nikmati. Makanya saya ingatkan kembali kepada kita orang tua, jangan suka mengatain anak-anak kita yang tidak baik. Katakanlah yang baik. Saya alami sendiri dalam kehidupan saya. Dan ternyata kata sau tadi itu artinya jangkar. Perhatikan Bapak Ibu, kapal kalau mau berlabuh itu kan langsung dilemparkan tali dan ada jangkarnya, dan jangkarnya itu ditancapkan lalu diikat. Tujuannya apa? Supaya kapal ini nggak bisa kemana-mana, udah diam di situ. Ternyata Bapak Ibu, kalau di dalam kehidupan kita ini berada di dalam genggaman Tuhan, ya sudah, diam dan berkata, aku tahu, Tuhan tahu, saya percaya kepada Tuhan. Titik. Kalau kita sudah bilang percaya, ya sudah, apa yang mau Tuhan buat sama kita, terima dengan ucapan syukur. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anaknya? Masih kita mau berlanjut untuk terus hidup dengan kekhawatiran kita? Kita sudah tahu sebab-sebabnya, bahayanya. Dan kita sudah tahu alasan apa Tuhan berkata untuk kita tidak boleh khawatir. Karena apa? Resepnya tadi, hanya dengan kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa.